Di sebuah desa kecil di pinggiran Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah warung soto yang terkenal dengan cita rasanya yang khas. Warung itu bernama Soto Lamongan Pak Joko. Setiap hari, warung itu ramai dikunjungi pelanggan dari berbagai penjuru desa, bahkan kabupaten. Namun, di balik kesuksesan warung tersebut, tersimpan sebuah rahasia gelap yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Pak Joko, sang pemilik warung, dulunya adalah seorang pedagang kecil yang hidup pas-pasan. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Siti, dan dua anaknya yang masih kecil. Kehidupan mereka sederhana, dan meskipun mereka bekerja keras, rezeki yang mereka dapatkan selalu pas-pasan. Hingga suatu malam, ketika Pak Joko sedang pulang dari pasar, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang misterius. Lelaki itu mengenakan pakaian kuno dan membawa tongkat kayu yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Ia menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada Pak Joko, sebuah pesugihan. Lelaki itu berkata bahwa jika Pak Joko bersedia melakukan ritual tertentu, warung sotonya akan menjadi terkenal dan ramai dikunjungi pelanggan. Namun, ada harga yang harus dibayar. "Kau harus memberikanku sesuatu yang sangat berharga," kata lelaki tua itu dengan suara serak. "Dan kau harus mematuhi aturan-aturanku." Pak Joko, yang saat itu sedang putus asa, setuju tanpa berpikir panjang. Ia mengikuti ritual yang diinstruksikan oleh lelaki tua itu. Ritual itu dilakukan di tengah hutan, di sebuah tempat yang gelap dan penuh dengan aura mistis. Pak Joko diminta untuk menanam sebuah bungkusan kecil berisi ramuan tertentu di bawah warungnya. Setelah itu, lelaki tua itu menghilang begitu saja, meninggalkan Pak Joko dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Warung soto Pak Joko tiba-tiba ramai dikunjungi orang. Rasanya yang lezat dan aroma yang menggoda seolah-olah memikat siapa saja yang lewat. Pelanggan berdatangan dari mana-mana, dan dalam waktu singkat, warung itu menjadi terkenal di seluruh Lamongan. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang tidak beres. Pak Joko mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia sering merasa lelah tanpa alasan yang jelas, dan kadang-kadang ia melihat bayangan-bayangan aneh di sekitar warungnya. Bu Siti juga mulai merasa tidak nyaman. Ia sering mendengar suara-suara bisikan di malam hari, dan anak-anak mereka sering terbangun karena mimpi buruk. Suatu malam, Pak Joko bermimpi tentang lelaki tua itu. Dalam mimpinya, lelaki itu berkata, "Waktunya hampir tiba. Kau harus memenuhi janjimu." Pak Joko terbangun dengan keringat dingin. Ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh lelaki tua itu, tetapi ia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Ia mencoba mencari tahu tentang pesugihan yang ia lakukan, tetapi tidak ada yang bisa memberinya jawaban yang jelas. Hari-hari berlalu, dan warung soto Pak Joko semakin ramai. Namun keanehan-keanehan terus terjadi. Beberapa pelanggan melaporkan melihat sosok bayangan di sudut warung, dan ada yang merasa pusing setelah makan soto tersebut. Pak Joko mulai merasa tertekan, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia terjebak dalam perjanjian yang tidak ia pahami sepenuhnya. Suatu malam, ketika warung sudah tutup, Pak Joko duduk sendirian di meja kecil di belakang warung. Ia merenungkan segala sesuatu yang telah terjadi. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di luar. Ia membuka pintu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali ke dalam, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah warung, berdiri sosok lelaki tua yang ia temui dulu. Namun kali ini, wajahnya terlihat lebih menyeramkan. Matanya bersinar merah, dan senyumannya mengerikan. "Waktunya telah tiba," kata lelaki tua itu. "Kau harus memenuhi janjimu." Pak Joko merasa ketakutan. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Lelaki tua itu tertawa. "Kau harus memberikanku sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tidak bisa kau gantikan." Pak Joko tidak mengerti. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan.
Ia mencoba melawan, tetapi kekuatan mistis yang mengelilingi warungnya terlalu kuat. Sejak malam itu, keanehan-keanehan semakin sering terjadi. Warung soto Pak Joko tetap ramai, tetapi aura mistis yang mengelilinginya semakin terasa. Beberapa orang mulai menjauhi warung itu, tetapi sebagian besar tetap datang, seolah-olah terhipnotis oleh cita rasa sotonya. Pak Joko tidak tahu bagaimana cara menghentikan semua ini. Ia terjebak dalam perjanjian yang tidak ia pahami, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensinya. Setiap malam, ia mendengar suara-suara bisikan yang semakin keras, dan bayangan-bayangan aneh semakin sering muncul. Hingga suatu malam, ketika Pak Joko sedang bersiap untuk menutup warung, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di sudut warung, berdiri sosok anak kecil yang ia kenal baik. Itu adalah anaknya sendiri, tetapi wajahnya terlihat pucat dan matanya kosong. "Ayah!" kata anak itu dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku takut." Pak Joko merasa hancur. Ia menyadari bahwa harga yang harus ia bayar mungkin lebih besar dari yang ia kira. Ia mencoba mendekati anaknya, tetapi sosok itu menghilang begitu saja. Sejak saat itu Pak Joko tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Ia terus-menerus dihantui oleh bayangan-bayangan dan suara-suara yang tidak bisa ia jelaskan. Warung sotonya tetap ramai, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Hingga suatu malam, ketika ia duduk sendirian di warungnya, ia mendengar suara lelaki tua itu lagi. "Kau tidak bisa lari dari perjanjian kita," kata suara itu. "Kau harus memenuhi janjimu, atau semuanya akan berakhir dengan cara yang tidak kau inginkan." Pak Joko merasa terjebak. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia mencoba mencari bantuan dari orang-orang yang dianggap ahli dalam hal-hal mistis, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Setiap kali ia mencoba melawan, kekuatan mistis yang mengelilingi warungnya semakin kuat. Dan cerita ini tidak pernah berakhir. Warung soto Pak Joko tetap ramai, tetapi di balik kesuksesannya, ada rahasia gelap yang terus menghantui. Pak Joko terjebak dalam perjanjian yang tidak ia pahami, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensinya. Setiap malam ia mendengar suara-suara bisikan yang semakin keras, dan bayangan-bayangan aneh semakin sering muncul. Hingga suatu malam, ketika Pak Joko sedang bersiap untuk menutup warung, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di sudut warung, berdiri sosok anak kecil yang ia kenal baik. Itu adalah anaknya sendiri, tetapi wajahnya terlihat pucat dan matanya kosong. "Ayah," kata anak itu dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku takut." Pak Joko merasa hancur. Ia menyadari bahwa harga yang harus ia bayar mungkin lebih besar dari yang ia kira. Ia mencoba mendekati anaknya, tetapi sosok itu menghilang begitu saja. Sejak saat itu, Pak Joko tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Ia terus-menerus dihantui oleh bayangan-bayangan dan suara-suara yang tidak bisa ia jelaskan. Warung sotonya tetap ramai, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Hingga suatu malam, ketika ia duduk sendirian di warungnya, ia mendengar suara lelaki tua itu lagi. "Kau tidak bisa lari dari perjanjian kita," kata suara itu. "Kau harus memenuhi janjimu, atau semuanya akan berakhir dengan cara yang tidak kau inginkan." Pak Joko merasa terjebak. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia mencoba mencari bantuan dari orang-orang yang dianggap ahli dalam hal-hal mistis, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Setiap kali ia mencoba melawan, kekuatan mistis yang mengelilingi warungnya semakin kuat. Dan cerita ini tidak pernah berakhir. Warung soto Pak Joko tetap ramai, tetapi di balik kesuksesannya, ada rahasia gelap yang terus menghantui. Pak Joko terjebak dalam perjanjian yang tidak ia pahami, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensinya. Setiap malam, ia mendengar suara-suara bisikan yang semakin keras, dan bayangan-bayangan aneh semakin sering muncul. Hingga suatu malam,
Ketika Pak Joko sedang bersiap untuk menutup warung, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di sudut warung, berdiri sosok anak kecil yang ia kenal baik. Itu adalah anaknya sendiri, tetapi wajahnya terlihat pucat dan matanya kosong. "Ayah," kata anak itu dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku takut." Pak Joko merasa hancur. Ia menyadari bahwa harga yang harus ia bayar mungkin lebih besar dari yang ia kira. Ia mencoba mendekati anaknya, tetapi sosok itu menghilang begitu saja. Sejak saat itu Pak Joko tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Ia terus-menerus dihantui oleh bayangan-bayangan dan suara-suara yang tidak bisa ia jelaskan. Warung sotonya tetap ramai, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Hingga suatu malam, ketika ia duduk sendirian di warungnya, ia mendengar suara lelaki tua itu lagi. "Kau tidak bisa lari dari perjanjian kita," kata suara itu. "Kau harus memenuhi janjimu, atau semuanya akan berakhir dengan cara yang tidak kau inginkan." Pak Joko merasa terjebak. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia mencoba mencari bantuan dari orang-orang yang dianggap ahli dalam hal-hal mistis, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Setiap kali ia mencoba melawan, kekuatan mistis yang mengelilingi warungnya semakin kuat, dan cerita ini tidak pernah berakhir. Warung soto Pak Joko tetap ramai, tetapi di balik kesuksesannya, ada rahasia gelap yang terus menghantui. Pak Joko terjebak dalam perjanjian yang tidak ia pahami, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensinya. Setiap malam, ia mendengar suara-suara bisikan yang semakin keras, dan bayangan-bayangan aneh semakin sering muncul. Hingga suatu malam, ketika Pak Joko sedang bersiap untuk menutup warung, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di sudut warung, berdiri sosok anak kecil yang ia kenal baik. Itu adalah anaknya sendiri, tetapi wajahnya terlihat pucat dan matanya kosong. "Ayah," kata anak itu dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku takut." Pak Joko merasa hancur. Ia menyadari bahwa harga yang harus ia bayar mungkin lebih besar dari yang ia kira. Ia mencoba mendekati anaknya, tetapi sosok itu menghilang begitu saja. Sejak saat itu, Pak Joko tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Ia terus-menerus dihantui oleh bayangan-bayangan dan suara-suara yang tidak bisa ia jelaskan. Warung sotonya tetap ramai, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Hingga suatu malam, ketika ia duduk sendirian di warungnya, ia mendengar suara lelaki tua itu lagi. "Kau tidak bisa lari dari perjanjian kita," kata suara itu. "Kau harus memenuhi janjimu, atau semuanya akan berakhir dengan cara yang tidak kau inginkan." Pak Joko merasa terjebak. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia mencoba mencari bantuan dari orang-orang yang dianggap ahli dalam hal-hal mistis, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Setiap kali ia mencoba melawan, kekuatan mistis yang mengelilingi warungnya semakin kuat. Dan cerita ini tidak pernah berakhir. Warung soto Pak Joko tetap ramai, tetapi di balik kesuksesannya, ada rahasia gelap yang terus menghantui. Pak Joko terjebak dalam perjanjian yang tidak ia pahami, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensinya. Setiap malam, ia mendengar suara-suara bisikan yang semakin keras, dan bayangan-bayangan aneh semakin sering muncul. Hingga suatu malam, ketika Pak Joko sedang bersiap untuk menutup warung, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di sudut warung, berdiri sosok anak kecil yang ia kenal baik. Itu adalah anaknya sendiri, tetapi wajahnya terlihat pucat dan matanya kosong. "Ayah," kata anak itu dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku takut." Pak Joko merasa hancur. Ia menyadari bahwa harga yang harus ia bayar mungkin lebih besar dari yang ia kira. Ia mencoba mendekati anaknya, tetapi sosok itu menghilang begitu saja. Sejak saat itu Pak Joko tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Ia terus-menerus dihantui oleh bayangan-bayangan dan suara-suara yang tidak bisa ia jelaskan.
Warung sotonya tetap ramai, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Hingga suatu malam, ketika ia duduk sendirian di warungnya, ia mendengar suara lelaki tua itu lagi. "Kau tidak bisa lari dari perjanjian kita," kata suara itu. "Kau harus memenuhi janjimu, atau semuanya akan berakhir dengan cara yang tidak kau inginkan." Pak Joko merasa terjebak. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia mencoba mencari bantuan dari orang-orang yang dianggap ahli dalam hal-hal mistis, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Setiap kali ia mencoba melawan, kekuatan mistis yang mengelilingi warungnya semakin kuat, dan cerita ini tidak pernah berakhir. Warung soto Pak Joko tetap ramai, tetapi di balik kesuksesannya, ada rahasia gelap yang terus menghantui. Pak Joko terjebak dalam perjanjian yang tidak ia pahami, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensinya. Setiap malam, ia mendengar suara-suara bisikan yang semakin keras, dan bayangan-bayangan aneh semakin sering muncul. Hingga suatu malam, ketika Pak Joko sedang bersiap untuk menutup warung, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di sudut warung, berdiri sosok anak kecil yang ia kenal baik. Itu adalah anaknya sendiri, tetapi wajahnya terlihat pucat dan matanya kosong. "Ayah," kata anak itu dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku takut." Pak Joko merasa hancur. Ia menyadari bahwa harga yang harus ia bayar mungkin lebih besar dari yang ia kira. Ia mencoba mendekati anaknya, tetapi sosok itu menghilang begitu saja. Sejak saat itu, Pak Joko tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Ia terus-menerus dihantui oleh bayangan-bayangan dan suara-suara yang tidak bisa ia jelaskan. Warung sotonya tetap ramai, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Hingga suatu malam, ketika ia duduk sendirian di warungnya, ia mendengar suara lelaki tua itu lagi. "Kau tidak bisa lari dari perjanjian kita," kata suara itu. "Kau harus memenuhi janjimu, atau semuanya akan berakhir dengan cara yang tidak kau inginkan." Pak Joko merasa terjebak. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia mencoba mencari bantuan dari orang-orang yang dianggap ahli dalam hal-hal mistis, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Setiap kali ia mencoba melawan, kekuatan mistis yang mengelilingi warungnya semakin kuat. Dan cerita ini tidak pernah berakhir. Warung soto Pak Joko tetap ramai, tetapi di balik kesuksesannya, ada rahasia gelap yang terus menghantui. Pak Joko terjebak dalam perjanjian yang tidak ia pahami, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensinya. Setiap malam, ia mendengar suara-suara bisikan yang semakin keras, dan bayangan-bayangan aneh semakin sering muncul. Hingga suatu malam, ketika Pak Joko sedang bersiap untuk menutup warung, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Setelah warung soto Pak Joko semakin ramai, warga Lamongan mulai curiga. Mereka mendengar bisik-bisik bahwa kesuksesan Pak Joko tidak semata-mata karena kelezatan sotonya, melainkan karena pesugihan yang dilakukannya. Malam itu, saat bulan purnama, beberapa warga memutuskan untuk mengintai Pak Joko. Mereka melihat Pak Joko pergi ke arah hutan belakang rumahnya. Dengan hati-hati, mereka mengikutinya sampai ke sebuah pohon besar yang sudah tua. Di sana, mereka melihat Pak Joko berlutut sambil mengucapkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dan pohon besar itu mulai bergetar. Dari dalam tanah, muncul sosok makhluk hitam besar dengan mata merah menyala. Pak Joko tampak berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Mereka mendengar Pak Joko berjanji untuk menyerahkan sesajen dan bahkan nyawa orang terdekatnya demi kelangsungan kesuksesan warung sotonya. Setelah makhluk itu menghilang, Pak Joko kembali ke warungnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Para warga yang melihat kejadian itu segera pergi dengan ketakutan dan berjanji untuk tidak pernah membicarakannya kepada siapapun. Sejak saat itu, ada warga yang merasa aneh dengan kejadian-kejadian di sekitar warung soto Pak Joko. Ada yang mendengar suara-suara aneh di malam hari.
melihat bayangan misterius, dan bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Namun warung soto Pak Joko tetap ramai oleh pembeli. Banyak yang tetap datang, tak peduli dengan cerita-cerita seram yang beredar. Mereka hanya peduli dengan rasa lezat soto Lamongan yang disajikan oleh Pak Joko. Suatu malam yang penuh misteri, Pak Joko merasa ada yang mengawasi setiap gerakannya. Ia merasa terganggu dan mulai khawatir bahwa rahasianya akan terbongkar. Pak Joko tahu, jika ada yang mengetahui perjanjiannya dengan makhluk gaib itu, maka segala sesuatu yang telah ia bangun bisa lenyap seketika. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda dari desa lain datang ke warung soto Pak Joko. Pemuda itu terlihat penasaran dan mulai bertanya-tanya tentang rahasia di balik kelezatan soto Lamongan Pak Joko. Merasa terpojok, Pak Joko dengan cepat menghindari pertanyaan pemuda tersebut dan mempersilahkannya pergi. Namun pemuda tersebut tidak menyerah. Ia terus menyelidiki dan akhirnya berhasil menemukan jejak-jejak yang mengarah ke hutan belakang rumah Pak Joko. Malam itu, dengan keberanian yang luar biasa, pemuda tersebut pergi ke hutan dan mengikuti langkah-langkah yang pernah diambil oleh Pak Joko. Di bawah cahaya bulan purnama, pemuda itu melihat pohon besar yang pernah menyaksikan pertemuan rahasia Pak Joko dengan makhluk gaib. Ia melihat sosok bayangan hitam yang perlahan mendekatinya. Pemuda itu mencoba berkomunikasi dengan makhluk tersebut, tetapi suara angin kencang menghalangi suaranya. Dengan penuh ketakutan, pemuda itu akhirnya lari meninggalkan hutan dan berjanji untuk tidak pernah kembali. Keesokan harinya, berita tentang pemuda tersebut menyebar di desa. Warga mulai bertanya-tanya tentang kebenaran di balik cerita pesugihan Pak Joko. Akhirnya, Pak Joko menyadari bahwa sudah saatnya mengakhiri perjanjiannya dengan makhluk gaib itu. Ia memutuskan untuk membuang segala sajen dan berdoa agar hidupnya kembali tenang. Perlahan tapi pasti, warung soto Pak Joko mulai kehilangan pelanggan. Namun Pak Joko merasa lega karena ia tidak lagi terikat dengan perjanjian gelap.